Oke, baik, sobat peneliti dan juga rekan-rekan para pejuang skripsi ya. Apalagi dengan Bapak Bambang di video kali ini ya tentang Smart PLS. Bapak ingin menjelaskan yaitu ketika ini permasalahan yang sering terjadi di antara teman-teman peneliti ya dan para pejuang skripsi, yaitu kita menghadapi suatu variabel dengan kondisi seperti ini ya, yaitu adanya 0, 1 seperti ini ya. Jadi di variabel ini indikatornya ada 0 dan 1 sehingga muncul tulisan mix ya, MX seperti ini. Dan bila seperti ini maka tidak bisa dilakukan uji PLS algorithm. Nah, sini disebut PET model invalid ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti kalau kondisi seperti ini maka bagaimana solusinya? Jadi memang di video kali ini Bapak tidak mengajarkan dari awal ya, mulai input data ke Smart PLS ya. Tetapi kita lihat model yang sudah jadi, karena kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih cara input data dari awal, ya dari Excel ke Smart PLS, itu teman-teman bisa lihat di video-video Bapak yang sebelumnya, ya. Ada yang tentang bagaimana melakukan outlier yang benar, kemudian apa perbedaan Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Nah, ini juga nyambung dengan video yang membahas tentang perbedaan Smart PLS 3 dan Smart PLS 4. Jadi ini adalah salah satu, boleh kita bilang, kelemahan yang ada di Smart PLS 4, yaitu mereka mengidentifikasi indikator seperti ini. Jadi indikator seperti ini dianggap sebagai dummy. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi adalah ketika jawaban responden untuk pertanyaan indikator tersebut ternyata jawabannya hanya dua. Misalkan teman-teman bikin skala Likert ya dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 4, atau dari 1 sampai 6 ya, wajibnya kan seperti itu antara 1 sampai 4, 1 sampai 5 dan 1 sampai 6. Dan ternyata jawaban respondennya itu hanya ada dua. Misalnya contohnya dalam case ini case salah satu mahasiswa bimbingan skripsi Bapak, yaitu jawabannya dia respondennya kuesionernya itu pakai skala Likert 1 sampai 4. Dan ternyata hanya ada jawaban 3 dan 4. Jadi untuk pertanyaan FD ya, fraud detection, ini kebetulan penelitian tentang audit ya, forensic accounting, fraud detection 1 itu jawabannya hanya 3 dan 4. Fraud detection 3 juga hanya 3 dan 4. Fraud detection 6, fraud detection 8 hanya 3 dan 4. Nah, ini ada beberapa yang di outlier ya. Ada beberapa yang di outlier karena overloadingnya di bawah 0,5. Ya, penjelasan tentang overloading itu teman-teman bisa dilihat di video Bapak yang lain ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Jadi ini adalah salah satu hal yang membedakan juga antara Smart PLS 3 sama Smart PLS 4. Kalau di Smart PLS 3 dia nggak akan langsung mengidentifikasi seperti ini. Tetapi di Smart PLS 4 ketika ada satu indikator yang jawaban respondennya itu cuma ada dua, ya, maka dia dianggap langsung seperti indikator dummy. Ya, seperti kalau teman-teman lihat di video Bapak tentang regresi logistik, itu ada indikator dummy. Dummy itu istilahnya jawabannya cuma dua, 0 sama 1. Tetapi ini kan adalah uji structural equation modeling ya, partially square, yang mana bukan merupakan uji regresi logistik yang menggunakan variabel dummy. Jadi ini yang mau kita perbaiki gitu. Jadi bisa kita bilang si Smart PLS itu auto detect, menganggap bahwa ini adalah dummy karena jawabannya cuma dua. Jadi dummy ini nggak mesti pakai kodenya 0 sama 1, kodenya dianggapnya 3 sama 4 aja karena dia cuma dapetin jawaban 3 sama 4. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika kita menggunakan software Smart PLS 4 ini. Nah, bagaimana kalau teman-teman menghadapi posisi atau situasi seperti ini? Nah, teman-teman nggak usah bingung. Artinya apa? Ya di sinilah kita jangan tutup dulu, jangan kita close dulu kuesionernya, maka kita collect data lagi, kita cari kuesioner lagi, yang mana respondennya ketika menjawab pertanyaan FD1, FD3, FD6, dan FD8, dia menjawab selain 3 dan 4. Makanya kalau solusinya sih sebenarnya dari awal ya lebih bagus kita kasih range kuesioner itu yang agak panjang. Misalnya 5 atau 6 ya. Likert 1 sampai 5 ya. Satu itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju, atau 6 ya. Dari range 1 sampai 6, satu itu sangat tidak setuju dan 6 sangat setuju. Di ranking 1 sampai 6 sehingga apa? Variasi dari jawaban ini beragam untuk menghindari kondisi seperti ini. Tetapi kalau memang sudah terjadi seperti ini gimana? Ya kita kolek responden lagi ya. Kita kolek responden lagi. Pak respondennya berapa banyak? Ya depend, tergantung.
Kalau teman-teman dapat satu responden yang ternyata responden itu jawabnya itu kebetulan untuk pertanyaan indikator FD1, 3, 6, dan 8 ini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang di mana ternyata dia identifikasi sebagai dummy, indikator dummy oleh si Smart PNS, kebetulan dia jawabnya yang berbeda, misalnya dia jawabnya dua atau satu, ya selesai. Dengan tambahan satu responden pun selesai. Ya, dengan tambahan satu responden yang kebetulan untuk yang jawaban indikator dummy mereka jawabnya di luar 3 dan 4 dalam case ini ya misalnya jawabnya 2 atau satu ya atau di case lain yang ternyata jawabannya hanya 4 dan 5 ya 4 dan 5 dan kebetulan dia jawabnya 3 atau 2 ya selesai. Tapi kalau enggak ya depend dia bisa cari 10 responden lagi misalkan dan kebetulan dalam 10 responden itu dia jawabannya vary ya bervariasi sehingga akhirnya anggapan dummy-nya ini hilang. Jadi solusinya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Excel-nya ya. Kita ambil contoh misalnya di sini FD1 sama FD3 aja yang gampang ya. Coba coba buka Excel-nya. Nah, ini kalau kita lihat di Excel-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk file Excel-nya bisa kita lihat. Jadi kondisi tadi itu penyebabnya adalah di sini ya, yaitu di FD1. Nah, misalkan kita lihat di FD1 ya. Kalau teman-teman perhatikan maka di sini jawaban dari respondennya adalah 4 dan 3 saja ya. 4 dan 3 saja. Kita lihat sampai akhir ya. Benar-benar dia hanya 4 dan 3 saja ya. 4 dan 3 saja. Ya. 4 dan 3. Mostly malah 3 ya. Mostly malah 3 ya ada 4 satu. 4 ada 3 sih ya. Kemudian dengan FD3 ya. Karena FD3 juga mengalami hal yang sama, maka bisa kita lihat di sini FD3 pun juga sama, yaitu tidak ada jawaban lain, hanya 4 dan 3 saja. Kemudian, nah, disinilah yang menyebabkan adanya permasalahan tersebut terjadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya, misalkan ya rekan mahasiswa itu sudah mengkolek data kembali dan kebetulan misalnya dia dapat responden yang ada jawaban yang berbeda yaitu misalkan jawaban dua ya, jawaban dua. Nah, kita lihat misalkan di sini ini adalah data kalau tadi kan judulnya Excel awal, nah ini Excel saja, yaitu Excel yang sudah diperbaiki yaitu ditambah responden yang kebetulan menjawab dengan jawaban yang berbeda ya. Maka kita lihat di sini kita contohkan responden yang terakhir ya. Kemudian dia kolek data dapat responden yang terakhir. Maka di situ kita lihat misalkan nah responden terakhir itu menjawab dengan dua. Misalkan di sini tuh, responden terakhir menjawab dengan dua ya. Di FD1 FD1 dia menjawab dengan dua, FD3 dan juga indikator-indikator yang bermasalah tadi ya. Responden terakhir menjawab dengan skor 2 di sini. Maka dampaknya bagaimana untuk si Smart PLS-nya ya. Oke, kita lihat di Smart PLS-nya sekarang. Nah, ini kebetulan di database ya, lambang tabung ini kan database kalau teman-teman belajar sistem informasi ya, sistem informasi akuntansi atau manajemen atau SI ya, kita bisa lihat tabung adalah database. Nah, di sini Bapak sudah masukkan dua-duanya yaitu Excel awal dan Excel ya. Excel awal dan Excel. Excel awal tadi yang ada masalah jadi dianggap dummy dan Excel yang ini sudah diganti yaitu ada responden yang menjawab dengan dua. Nah, maka kita bisa lihat otomatis hilang masalah itu ya. Teman-teman bisa lihat nih bedanya ya. Excel awal di sini ada mix 01 ya dianggap dummy, indikator yang dianggap dummy oleh si Smart PLS. Dan ketika satu saja responden yang menjawab dua, karena dalam hal ini cuma tiga, satu, dua, tiga, empat. Ya. Kalau teman-teman penelitiannya 1 sampai 5, biasanya terjadi jawabannya cuma ada 4 sama 5 gitu, 4 sama 5, 4 sama 5. Ada satu saja responden yang jawab tiga, maka hilang. Masalah ini hilang. Ya. Nah, kita bisa lakukan uji algoritma, ya. Tinggal start calculation. Kita bisa lakukan uji algoritma, nah hasilnya keluar gitu. Hasilnya keluar dan permasalahan ini hilang gitu. Jadi sesimpel itu permasalahan ini. Kalau teman-teman menghadapi permasalahan ini ya, kita tinggal ya, nah kita bisa lihat di sini ya, round batch alpha, composite reliability, RHOA, RHOC, average variance extracted semuanya masuk ya, tidak ada masalah ya. Kemudian diskriminan validity ya, HTMT pun masuk ya.
HTMT pun masuk. Ya. Kita tahu bahwa discriminant validity bisa menggunakan HTMT, Warner-Larker criterion maupun cross-landing. Ya. Awalnya Warner-Larker criterion, ya, dulu waktu tahun 80-an si Warner dengan Larker, ya, dua profesor dari bidang marketing, kemudian disempurnakan lagi oleh konsepnya si HTMT, ya, heterothread monothread ratio, ya. Sini bisa kita lihat bahwa skornya semuanya hijau, ya, bahkan tidak ada yang hitam, ya. Hitam masih oke, ya, hijau lebih bagus, ya, merah jangan untuk HTMT. Seperti itu, ya. Kemudian kita lihat di uji bootstrappingnya, ya. Jadi di sini memang Bapak juga nggak membahas tentang outlier. Kalau teman-teman lihat di sini memang indikatornya sudah ada yang di outlier, ya. Sudah ada banyak yang di outlier ini. Ada beberapa indikator yang di outlier. Teman-teman bisa lihat video Bapak yang lainnya yang berjudul tentang cara melakukan outlier yang benar di Smart PLS 4, ya. Di sini memang sudah di outlier karena memang fokus dari video ini adalah memperbaiki si mix tadi, ya. Jadi dianggap dummy, ya, indikator yang dianggap dummy. Ini kalau kita lakukan bootstrapping, maka istilahnya semua permasalahan itu sudah selesai. Ya. Oke, ketika kita lakukan bootstrapping di sini, ya, kita bisa lihat hasilnya itu di paired coefficient. Ya, hasilnya di sini adalah semuanya signifikan. Ya, boleh dikatakan ya hasilnya bagus, ya. Semua hipotesis di sini diterima, ya. Tadi ada empat hipotesis, ya. Di sini ada empat variabel eksogen dengan satu variabel endogen. Ya. Uji PLS algoritmnya juga bagus, teman-teman, angkanya, ya. Yaitu untuk R square dan adjusted R square-nya itu di atas 50, ya. 53,2, ya, R square kalau kita short di sini. Nah, ini keunggulannya Smart PLS 4 bisa di short yaitu 0,512 R square adjusted, artinya 51,2%, ya. Artinya keempat variabel eksogen bisa mempengaruhi variabel endogen sebesar 51,2%, which is lebih dari 50%, atau majority factor yang mempengaruhi si variabel endogen sudah dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Oke, jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi jangan takut ketika teman-teman menghadapi permasalahan seperti ini tadi, ya. Nah, mix MX, ya, seperti ini, ya. Jadi beberapa indikator dianggap dummy, 01 itu dummy, ya. Jadi di rumus variabel, biasanya variabel yang menggunakan kode bila 0 itu apa, 1 itu apa, ya. Lazimnya digunakan pada regresi logistik. Teman-teman bisa cek di video Bapak regresi logistik, padahal ini kan bukan regresi logistik, ya. Jadi hal ini terjadi karena adanya jawaban responden yang cuma dua, ya, 3 sama 4. Solusinya gimana? Kita kolek data lagi, ya. Kalau teman-teman dapat satu saja responden yang menjawab berbeda, maka masalah ini hilang. Oke, seperti itu, ya, teman-teman, sobat peneliti dan para pejuang skripsi, ya, semoga sukses, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja di kolom chat, ya, silakan nanti akan dapat jawab. Oke, ya. Terima kasih, teman-teman, sukses selalu.